Terletak di dataran tinggi, tepatnya di bawah kaki Gunung Ijen, Banyuwangi menjadi salah satu penghasil biji kopi terbaik di Indonesia. Halo Pak Chandra. Halo. Apa sih yang membedakan kopi Banyuwangi dengan kopi-kopi di daerah lain? Saya rasa kopi Banyuwangi itu enaknya memang setiap daerah kan ada pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu mineralnya kan beda dengan yang lain. Nah, di Banyuwangi mungkin mineralnya itu membuat beda daripada kopi yang lain. Jadi memang kopi Banyuwangi ini punya potensi untuk lebih mendunia lagi ya Pak ya? Sangat mendunia. Saya rasa Indonesia ini mempunyai potensi kopi yang terenak di dunia. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ciri khasnya yang di Sumatera, Jawa maupun di Papua itu beda-beda. Jadi di sana mereka ciri khasnya karena ada gunungnya sendiri, mineralnya beda. Di Jawa juga gitu, mineralnya beda. Nah, yang di Papua juga mineralnya beda. Jadi kalau mineral beda, mereka mendapatkan rasa kopi yang unik juga. Jadi saya rasa Indonesia ini kalau kita bisa promosikan ke luar negeri, good. Saya pun penasaran dan ingin mencoba keunikan kopi khas Banyuwangi. Saya mengunjungi salah satu kedai kopi di Banyuwangi. Halo Pak Ido. Halo, selamat siang. Maaf ganggu Oke, ya Pak. monggo. Gimana, Mbak? Ini lagi sangrai. Sangrai kopi. Pak Nidom, kenapa masih mempertahankan sangrai tradisional? Karena sangrai tradisional ini itu akan beda sekali hasilnya dibandingkan dengan sangrai Mesir. Ya, kalau pakai tradisional ini karakter taste-nya itu dipengaruhi oleh kayu bakar yang digunakan. Ya, kita ingin menonjolkan spicy-nya atau karamelnya. Saya mau coba dong kopinya. Kalau pakai roasting yang masih tradisional, tuh Oke. rasanya seperti apa? Boleh ya? Siap Mbak Clara. Tunggu ya, bentar ya. Lagi nyangrai ini. Mbak Clara, Wah, kopinya sudah siap. Nah, kopi apa ini Pak? ini kopi Excelsa. Kopi Excelsa? Ya, khas Banyuwangi ini. Wah, saya belum pernah coba nih Pak kopi Excelsa. Ya, ini kue bahagia. Kue bahagia. Cocok untuk temen yang ngopi. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali, selamat menikmati ya. Saya coba ya. Jadi memang Excelsa ini identik dengan rasa nangka dan rasanya asam. Enak. Destinasi wisata Bali tidak melulu ibu kotanya dan pasar atau Ubud. Ada banyak daerah di Bali yang menawarkan pesona berbeda. Saya pun memilih Kintamani, sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, sebelah utara Bali. Kintamani menawarkan panorama berbeda dari Bali yang kita kenal biasanya. Gunung Batur, geopark pertama Indonesia, dan Danau Kintamani yang menjadi ikon utama dari Kintamani. Namun, selain keberadaan Gunung Batur dan danaunya, Kintamani dikenal sebagai penghasil biji kopi. Nama biji kopi Kintamani pun tak hanya dikenal di kalangan pecinta kopi Nusantara, tapi mendunia. Berada di Kintamani, tentunya saya tidak mau melewatkan melihat proses pengolahan biji kopi ternama ini. Beruntung ada warung kopi atau coffee shop yang menawarkan coffee trip untuk melihat lebih dekat proses pembuatan kopi dari hulu ke hilir. Pertama-tama saya diajak langsung ke kebun kopi.
Terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tanah Kintamani ini cocok untuk tanaman kopi jenis Arabica. Pak Bayu, Ya. kopi di Indonesia kan ada banyak sekali, ada Aceh Gayo. Nah, kalau Bali Kintamani sendiri keunikannya apa? Kalau kopi Kintamani dibanding yang lain, dia lebih fruity, cenderung lebih bright daripada yang lain. Katanya itu ada rasa jeruknya, bener Pak Bayu? Kalau rasa jeruk, sebenarnya di kopi kan ada berbagai macam asam. Nah, kebetulan yang di Kintamani itu mungkin karena nutrisi tanah atau varietasnya, jadi asam sitriknya itu lebih tinggi. Jadi banyak orang mengaitkan itu dengan rasa jeruk gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin nggak ada hubungan sama pohon peneduhnya yang pohon jeruk dan sebagainya gitu. Jadi wisatawan kalau datang ke sini bisa ikut sekalian untuk metik Ya, cherry kopi ini ya? ya bener. Cara petiknya gimana? Jadi kita pilih hanya yang benar-benar merah. Jadi ada yang belum merah, ada yang pas merahnya, ada juga yang terlalu tua. Gitu. Jadi untuk kualitas terbagus kita hanya ambil yang benar-benar merah. Seperti ini. Oh, Gitu. Nah, kalau yang ini masih orange. Walaupun kadang ada perbedaan persepsi orang menganggap ini udah merah. Dibanding yang hijau ini udah merah. Tapi kalau kita harus yang merah. Ada juga yang mungkin sebenarnya udah mati, yang terlalu gelap. Kadang itu dianggap juga merah sama orang. Ya, padahal itu udah terlalu lewat. Kemungkinan sih udah berubah asam atau gimana. Jadi untuk memastikan quality kita hanya petik yang benar-benar merah. jadi wisatawan kalau datang ke sini bisa ikut langsung melihat proses pembuatan kopi dari Ya, cherry-nya bahkan bener. sampai nanti jadi beans-nya ya. Ya benar. Ini saya bantu petik ya Pak Bayu. Bener. Jadi itu juga bisa bikin orang lebih menghargai prosesnya. Kenapa kualitas tinggi itu mahal? Jadi dengan mengikuti tur seperti ini, mereka tahu ternyata memang sedetail ini caranya. Setelah dipetik seperti ini, prosesnya apa lagi Pak Bayu? Setelah ini kita kumpulkan sama pemetik yang lain, lalu kita akan proses di tempat pengorosan. Kita boleh lihat langsung Ayo. pengolahannya ya. Ya. Setelah dipanen, buah-buah kopi yang dipetik kemudian dibawa ke tempat pengolahan yang lokasinya tak jauh dari kebun. Hasil panen dipilah berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, buah kopi ini digiling menggunakan mesin. Penggilingan ditujukan untuk memisahkan biji dengan kulit dagingnya. Proses pengolahannya pun bermacam-macam, tergantung rasa yang ingin dihasilkan. Aroma kopi Kintamani ditambah dengan melihat langsung proses di baliknya, membuat cerita saya dan kopi Kintamani semakin sempurna. Secangkir kopi dihasilkan melalui proses yang sangat panjang, mulai dari teknik budidaya, pengolahan pasca panen, hingga akhirnya menjadi secangkir kopi dengan cita rasa sempurna khas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.